Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik muatan matematika. Kita masih belajar di tema 5, yaitu tepatnya di bab penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita belajar, kita supaya diberkahi oleh Allah. Mari kita doa dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, mengharap ridha Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah. Doa mau belajar, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, tujuan belajar hari ini itu apa sih? Nah, tujuan belajar hari ini yang pertama, kalian diharapkan paham dan mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan penyebut yang sama pada sebuah pecahan. Dan yang kedua, diharapkan kalian paham dan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang mempunyai penyebut sama. Nah, jadi itu adalah tujuan belajar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi yang inti, Ustadz akan mengingatkan kembali mengenai penyebut dan pembilang. Nah, biar kalian lebih paham agar tidak keliru mana letaknya penyebut, mana letaknya pembilang, Ustadz akan review sebentar. Misalnya Ustadz mempunyai pecahan yaitu 5/7. Kira-kira angka 5 ini sebagai apa? Oke, sebagai pembilang. Sedangkan angka 7 di bawah garis ini sebagai penyebut, ya. Jadi jangan kebalik ya. Pembilang itu adalah angka yang di atas garis, ya. Sedangkan penyebut adalah angka yang letaknya di bawah garis. Oke, kalau kalian ini sudah paham, insya Allah akan mudah untuk masuk ke materi intinya. Tidak berpanjang lebar lagi, Ustadz akan masuk materi yang sebenarnya. Misalnya ini Ustadz mempunyai sebuah persegi yang berjajar sebanyak 9 petak, ya. Jika kita mau tulis ini 2/9, maka bentuk arsiran dari pecahan tersebut bagaimana? Ya, jadi kita arsir sebanyak 2. Nah, sedangkan 9 ini menyatakan jumlahnya persegi yang ada dalam petak tersebut, ya. Lalu kita mau membuat pecahan 3/9. Nah, berarti kalau 3/9 ada berapa yang diarsir perseginya? Ada 3. Nah, mengarsir perseginya terserah letaknya di mana, ya. Asalkan dia 3, karena menunjukkan 3/9. Oke. Coba kalian perhatikan di sini Ustadz mempunyai 2 pecahan, ya. Dimana pecahan yang pertama adalah 2/9 dan pecahan yang kedua adalah 3/9. Bila 2 pecahan ini Ustadz beri tanda penjumlahan, maka dikatakan bahwa 2/9 ditambah 3/9. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya dulu, ya. 2/9 bentuk arsiran pecahannya seperti itu. Sedangkan 3/9 bentuk
arsiran dari pecahannya seperti itu. Jika kita gabungkan, karena dia operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka kita harus gabungkan dari dua arsiran itu. Dari arsiran pertama, nah 2/9, sedangkan arsiran yang kedua yaitu 3/9 kita taruh seperti ini, sehingga jumlah arsirannya ada berapa itu kita hitung, ada 5. Jadi 5/9. Dari sini bisa kita kesimpulkan bahwa 2/9 ditambah 3/9 menghasilkan pecahan 5/9. Coba anak-anak perhatikan penyebutnya ya, 2/9 dan 3/9. Ternyata penyebutnya sama-sama mempunyai angka 9. Nah, berarti kalau penyebutnya sama, maka bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sedangkan penyebutnya apakah dijumlahkan, Ustadz? Tidak. Penyebutnya tetap, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita tulis tetap, yaitu angka 9. Sehingga dapat disimpulkan menjumlahkan pecahan yang mempunyai penyebut sama dilakukan dengan cara bagaimana? Yaitu menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi pembilangnya saja yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap, tidak perlu ikut dijumlahkan. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang kita latihan. 6/11 ditambah 7/11. Kita lihat penyebutnya sama bukan? Oke, kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 6 ditambah 7 karena penyebutnya 11, maka kita tulis 11. Tidak perlu ikut-ikut ditambah. Nah, 6 ditambah 7 berapa? 13/11. Gimana? Mudah bukan? Oke, latihan soal lagi. 5/23 ditambah 10/23. Nah, sama-sama mempunyai penyebut sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 10 karena penyebutnya 23, maka kita tulis 23. Kita tinggal menjumlahkan. 5 ditambah 10, 15/23. Lagi 12/18 ditambah 23/18. Sama-sama mempunyai penyebut yang sama, maka 12 ditambah 23/18 menghasilkan pecahan berapa? Oke, 35/18. Jangan lupa ya, pernya per 18-nya ditulis, tidak boleh ditulis hanya 35, hanya 15. Nah, karena dia bentuknya pecahan, jadi kita hasilnya juga harus pecahan. Gimana? Paham dengan penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita perhatikan soal tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan berpenyebut sama. Nah, ini ada sebuah persoalan. Sebuah wadah atau tempat dapat digunakan untuk menyimpan 12 telur. Ya, jadi wadah itu hanya muat untuk 12 telur. Mula-mula ada 4 telur dalam wadah tersebut. Lalu ibu meletakkan 3 telur lagi. Berapa bagian wadah yang telah terisi telur? Nah, berarti kan ini persoalan yang berkaitan dengan penjumlahan. Mengapa kok berkaitan dengan penjumlahan? Karena dalam cerita tersebut awalnya dia mempunyai 4 telur, lalu ibunya meletakkan 3 telur lagi. Artinya bahwa telur itu akan bertambah, tidak berkurang. Oke, kita ilustrasikan.
Ini wadahnya. Wadah ini hanya muat untuk menyimpan 12 telur. Mula-mula dia mempunyai 4 telur, ya. Karena hanya muat 12 telur wadah tersebut, maka jika kita tulis dalam bentuk pecahannya, yaitu adalah 4/12. 4 dari 12 bagian. Ya, jadi mohon maaf, 4 bagian dari 12 tempatnya itu, ya. Jadi maksudnya adalah 4 bagian, yaitu telurnya dari 12. Artinya 12 ini adalah maksimum dari telur itu ada di dalam wadah tersebut, ya. Lalu ibu meletakkan 3 telur lagi. Nah, 3 telur lagi berarti kalau di dalam bentuk pecahannya, jika ditulis dalam bentuk pecahannya, maka 3/12. Nah, kita lihat karena penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 3/12. Hasilnya berapa? Oke, 7/12. Nah, gimana? Gampang kan? Mudah ya? Nah, oke, Ustadz akan berikan soal lagi tentang permasalahan sehari-hari. Nah, ini ibu memotong semangka menjadi 10 bagian sama besar, ya. Ini ceritanya ibu memotong semangka. Kakak memotong 3 potong, ya. Sedangkan adik memakan 7 potong dari semangka tersebut. Pertanyaannya adalah berapa bagian semangka yang dimakan kakak dan adik? Nah, kita lihat dalam permasalahan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah ini berkaitan dengan penjumlahan pecahan, ya. Kita ilustrasikan. Awalnya 10 bagian, ya. Ustadz ini kita ilustrasikan seperti semangka, ya. Ustadz potong bagian-bagian ini menjadi 10 bagian, ya. Kalau kalian hitung di situ 10 bagian, ya. Kakak memotong 3 potong. Nah, kakak memotong 3 potong. Jadi yang berwarna apa ini ya? Kayak coklat muda ini dimakan oleh kakak 3 potong. Dan adik, nah sebelumnya karena dimakan kakak 3 potong, maka bentuk pecahannya bagaimana ini? Seperti pecahan yang diarsir. Nah, jika ditulis dalam bentuk pecahannya adalah 3/10. Jadi kakak memakan 3/10 bagian dari semangka, ya. Kakak memakan 3/10 dari bagian semangka. Lalu adik memakan 7 potong. Kita hitung, ditambah 7/10. Kenapa kok ditambah, Ustadz? Ya karena dimakan, ditambah lagi adiknya memakan. Awalnya kakaknya makan 3 potong, lalu adiknya makan 7 potong. Berarti bertambah lagi yang memakan semangka tersebut. Nah, baru kita arsir. Nah, 7 potong. Jadi itu arsiran yang berwarna ungu ini bagian semangka yang dimakan adik. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita jumlahkan. Kita lihat karena penyebutnya sama, maka tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 7/10. Hasilnya adalah 10/10. Nah, 10/10 ini kalau kalian lihat, habis tidak semangkanya yang dimakan oleh kakak dan adik? Nah, ternyata habis, ya. Kalau kalian lihat di arsirannya itu, adakah sisa dari semangka yang dimakan oleh kakak sama adiknya?
ternyata tidak bersisa. Artinya bahwa kakak dan adiknya ini memakan semangkanya sehingga habis. Jadi satu semangka ini hasilnya dimakan sama kakak dan adiknya, tidak bersisa, sehingga bisa dikatakan 10/10 ini adalah menghasilkan 1. Nah, artinya adalah 1 bagian semangka. Paham ya? 1 bagian semangka. Jadi tidak menyisahkan bagian-bagian semangka yang telah mereka makan. Jadi kakak dan adiknya ini makan semangkanya ini habis. Ya, 1 semangka itu habis sehingga menghasilkan 1 bagian semangka. Oke, dari sini paham ya? Insya Allah paham, karena ini mudah dimengerti karena penyebutnya sama. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Sebelumnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, Ustadz mempunyai sebuah kotak-kotak ya, persegi yang mempunyai 9 petak, sama seperti yang tadi. Jika Ustadz ingin menuliskan 5/9, maka bentuk arsirannya adalah kita arsir sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini menunjukkan pecahannya adalah 5/9. Nah, jika 5/9 ini kita kurangi dengan misalnya 3/9, bagaimana bentuk arsirannya Ustadz? 5/9 dikurangi 3/9. Nah, karena dikurangi 3/9, dan kalau kalian lihat penyebutnya sama, maka tinggal kita silang. Nah, kita silang sebanyak 3 kali. Nah, artinya apa silang ini nanti? Artinya nanti yang disilang ini akan hilang dari arsiran karena dikurangi. Kalau dikurangi itu pasti dia akan berkurang. Maka yang Ustadz silang ini nantinya akan hilang arsirannya. Maka berapa hasilnya? Nah, kita hilangkan, yaitu 2/9. Oke, lagi. Misalnya ini petaknya, kalau di total jumlahnya pada gambar yang kedua ini ada 18 petak persegi ya. Misalnya Ustadz mempunyai pecahan 9/18. Nah, jadi kalau 9/18 jika diarsir, maka arsirannya sebanyak 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Arsirannya terserah ya letaknya ya, asalkan dia berjumlah 9. Nah, Ustadz mengarsirnya seperti ini. Lalu dari 9/18 ini, misalnya Ustadz kurangi dengan 5/18. Maka kalau dikurangi 5/18, maka yang disilang adalah sebanyak 5 petak persegi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekali lagi, yang Ustadz silang ini nanti arsirannya akan hilang, sehingga bisa disimpulkan 9/18 dikurangi 5/18, hasilnya berapa itu anak-anak? Oke, tinggal berapa arsirannya? 4/18. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa ya? Mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan cara mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ternyata penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama caranya sama, yaitu kita hanya menjumlahkan atau mengurangi pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Oke, gimana? Paham ya sekarang ya?
penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Oke, sekarang Ustadz kasih contoh. Misalnya 11/15 dikurangi 6/15. Karena mempunyai penyebut yang sama yaitu 15, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 11 dikurangi 6/15, yaitu hasilnya adalah 5/15. Lagi 20/19 dikurangi 15/19 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka 20 dikurangi 15/19 menghasilkan pecahan 5/19. Oke, sekali lagi 23/45 jika dikurangi dengan 7/45 maka menghasilkan, nah sebelum menghasilkan hasilnya kita kurangkan dulu. 23 dikurangi 7/45, hasilnya adalah 16/45. Bagaimana? Mudah bukan ya? Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama ini insya Allah kalian walaupun belajar di rumah paham dan bisa mengerjakan. Contoh cerita berikut ini. Ibu membeli sebotol sirup di pasar. Ya, sesampainya di rumah, ibu menuangkan 3/8 bagian sirup ke dalam beberapa gelas. Pertanyaannya adalah berapa bagian sisa sirup di dalam botol? Oke, kita ilustrasikan. Ini adalah sebuah botol sirup di mana ibu menuangkan 3/8 bagian sirup ke dalam beberapa gelas. Ya, kita tidak tahu ada berapa gelas yang dituangkan ibu sirupnya ini. Maka persoalannya ini adalah kita tulis 8/8, karena 8/8 ini jika kita tuliskan itu sama dengan 1 bagian dari botol sirup tersebut. Nah, karena dituangkan ke dalam beberapa gelas, maka sirup tersebut pastinya akan berkurang dari botol tersebut. Jadi dikurangi dengan 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, sehingga didapat adalah 5/8. Oke ya, paham ya? Contoh yang kedua, Bayu membeli 6 permen yang dikemas dalam 1 kantong. Setelah dibuka, ternyata ada 2 permen rasa coklat dan sisanya permen rasa buah. Pertanyaannya adalah berapa bagian permen rasa buah di dalam kantong tersebut? Oke, kita ilustrasikan. Sebuah kantong ini ternyata berisi 2 permen rasa coklat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bagian permen rasa buah yang di dalam kantong tersebut. Maka kita tulis 6 permen ini ya, yang ada di dalam kantong ini acak, terdiri atas permen coklat sama permen rasa buah. Nah, maka persoalan ini adalah merupakan persoalan tentang pengurangan. Jadi kita kurangi dengan berapa permen coklat bagiannya? 2/6, artinya 2 bagian dari 6 permen. Nah, jika dikurangkan, maka 6 dikurangi 2/6 sehingga menghasilkan 4/6. Nah, seperti itu permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Oke. Nah, dari hasil belajar kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya
tetap. Nah, jadi sekian dulu dari video pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan materi yang ada di buku modul pelajar 3 yang sudah kalian miliki ya. Latihan soalnya silakan kalian lihat di deskripsi dari video yang tayang hari ini. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.